Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzani Ardiakti, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi PGSD kelas 5E. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang masyarakat multikultural untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pendidikan multikultural. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Nah, keragaman budaya tersebut menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Nah, oleh karena itu, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari multikultural, kebudayaan, dan juga masyarakat. Nah, kemudian ini ada pengertian multikultural. Nah, menurut Azumardi Azra, multikultural adalah kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan realitas keberagaman yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari pengertian menurut Azumardi Azra ini dapat kita simpulkan bahwa pengertian multikultural adalah keberagaman budaya yang menggambarkan kesatuan berbagai kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsa yang berbeda dalam suatu negara. Selanjutnya ada pengertian kebudayaan. Nah, di sini ada dua pengertian kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara dan Koncaraningrat. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian kebudayaan berarti hasil perjuangan setiap insan terhadap dua pengaruh kuat, yakni pengaruh alam dan zaman. Nah, menurut Koncaraningrat, kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan gagasan dan karya sehingga harus dibiasakan oleh seluruh masyarakat. Nah, dari pendapat dua ahli tersebut, maka pengertian kebudayaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran dan juga usaha manusia untuk dapat melangsungkan dan mempertahankan hidupnya di dalam lingkungan. Lanjut ke pengertian masyarakat. Nah, menurut ahli antropologi Indonesia, yaitu Koncaraningrat, pengertian masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Kemudian menurut ahli sosiologi Indonesia, yaitu Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Nah, berarti pengertian masyarakat sendiri adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama, yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Sebelumnya, kita sudah mengetahui tentang pengertian dari multikultural, kebudayaan, dan juga masyarakat. Selanjutnya, agar kita bisa lebih memahami dan lebih mengetahui seperti apa itu masyarakat multikultural, saya sudah mencari beberapa narasumber dan mewawancarai langsung terkait dengan keberagaman atau tradisi dari asal daerahnya masing-masing. Nah, narasumber ini saya dapatkan di lingkungan sekitar saya yang berada di daerah Pisangan Lama, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzani Ardiakti, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi PGSD kelas 5E. Pada kali ini saya akan mewawancarai beberapa narasumber terkait masyarakat multikultural untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan multikultural. Nah, narasumber saya yang pertama, saya akan mewawancarai Ibu Dian. Ibu Dian, selamat siang. Saya Anjani, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin mewawancarai Ibu Dian terkait mata kuliah pendidikan multikultural nih. Nah, Ibu Dian asalnya dari daerah mana ya? Jakarta, Betawi. Ibu Dian asli Betawi. Nah, di Betawi ini tradisinya itu kan banyak ya Bu. Ibu tahu tentang tradisi Betawi itu ada apa aja? Betawi itu banyak sekali. Pertama tentang misalkan lamaran, pengantin, terus tradisi
palang pintu, terus kalau sebelum jadi pengantin harus puasa putih, terus ditangas. Pasti anak sekarang nggak tahu tuh ditangas itu apa, banyak yang nggak tahu. Terus sama kebiasaan kita sorok, nyorok itu nyorok makanan gitu, lauk-lauk. Gitu. Kalau kan sekarang zamannya udah modern ya. Nah, tradisi di Betawi ini yang masih sering dipakai sampai sekarang dilaksanakan di apa? Kalau misalkan kalau untuk pengantin misalkan dapat biasanya sama-sama orang Betawi itu paling ribet tau kan, ribet repot. Nah itu tradisinya semua pasti dipakai. Kalau misalkan pihak perempuan untuk malam nanti besoknya dia mau jadi pengantin akad nikah, hari ini dia masak lauk tuh, lauk macam-macam itu nanti diserahkan ke pihak besan. Nanti dari besan balikin lagi berupa kue, itu namanya kalau nggak salah sorok gitu, nyorok kalau nggak salah ya. Nah, terus ada lagi yang masih dipakai itu siraman, masih suka ada yang pakai orang Betawi. Kalau dia dapat besannya beda suku nih, misalnya sama suku Betawi, ada yang sama suku Jawa atau suku mana itu masih pakai siraman. Terus sama tangas masih, kalau yang Betawi sama Betawi itu masih ini sih di dalam lingkungnya masih masih pakai tradisi itu tuh tangas tuh masih tuh. Tangas itu istilah kata jadi calon pengantin itu kayak di sauna gitu, tapi dia pakai air panas, di pengantin tuh ditutup, calon pengantin ditutup biar keringatnya semua keluar. Nah gunanya itu buat nanti kalau sudah dia dirias jadi pengantin tuh keluar keringat nggak sama sekali keluar gitu, jadi dia nyaman gitu. Kalau sekarang kan udah banyak salon di sauna gitu, kalau dulu enggak gitu. Oke, baik. Terakhir nih Bu, pertanyaannya, Indonesia ini kan kaya ya Bu akan budaya, suku, agama. Nah, menurut Ibu Dian bagaimana cara menyikapi perbedaan di Indonesia itu? Suku budaya ya kita harus saling menghargai sih. Memang kadang-kadang kita misalkan melihat kebudayaan suku Medan, Batak, kadang-kadang itu juga aneh kok terlalu begini terlalu begitu. Mereka juga lihat, jadi kita tapi selama ini yang saya lihat sih suku satu sama yang lain ada kesamaannya gitu. Ada kesamaan kayak Sunda, Jawa, Betawi itu siraman aja sama. Terus cara-caranya juga sama, kita ambil dari air 7 sumur. Terus kayak agama, ya karena kepercayaan yang masing-masing, tapi satu tujuan, ya ke pencipta, gitu aja sih, kita saling menghargai aja. Oke, baik. Terima kasih waktunya Bu Dian. Sama, semoga sukses ya. Iya, sekarang saya akan mewawancarai narasumber kedua saya yang bernama Haura. Oke, boleh sekarang saya tanyakan asal daerah Haura dari mana ya? Asal saya itu dari Jawa Tengah. Baik. Oke Kak, nih ya di Jawa Tengah itu kan banyak ya Kak tradisi-tradisinya. Apa yang Kakak tahu tradisinya itu di Jawa Tengah yang paling khas, paling unik gitu Kak? Yang saya tahu itu ada beberapa. Yang paling saya tahu itu ya, yang pertama itu ada tidak sitan. Nah, tidak sitan itu tahu saya itu bayi yang baru jalan ya, ibaratnya, terus ditaruh di sebuah kurungan kayak kurungan ayam. Di situ diberikan suatu kayak HP atau barang-barang. Nah di situ nanti diambillah salah satu dari situ yang akan menjadi hobi atau kesukaan dia di masa depan. Maknanya itu kalau tidak seperti itu Agar si bayi itu dapat tumbuh dan berkembang secara sempurna baik dan mengikuti keinginannya dia. Oke. Kalau di keluarga Kakak Haura ini masih ada nggak sih tradisi Jawa Tengah yang masih dijalankan diterapkan di Kakak sekarang? Gak ada sih, maksudnya gak terlalu mempentingkan karena kan zaman sudah berubah ya. Jadi saya cuma kenal dari beberapa orang atau keluarga saya yang terdahulu aja ya. Apa ada tradisi apa? Selain itu ada kayak dipingit gitu, seperti kayak calon pengantin perempuan yang dipingit sama kedua orang tuanya supaya tidak dipertemukan dulu sama pengantin. Dan terakhir
nih Kak, ini kan Indonesia itu beragam nih Kak, kan, dari suku agama, budaya, adat gitu. Nah, pasti kan menimbulkan perbedaan gitu. Nah, bagaimana pendapat Kakak menyikapi perbedaan tersebut? Kalau menurut saya sih, kalau yang sering saya terapkan itu kayak bertoleransi antara sesama budaya atau agama yang lain. Terima kasih Kak atas waktunya. Saya akan mewawancarai narasumber ketiga saya yang bernama Adam. Ya, langsung saja untuk Kak Adam, asalnya dari daerah mana? Asal saya dari Padang, Sumatera Barat. Kalau di Padang itu, di Sumatera Barat itu tradisi yang paling khas, paling uniknya itu apa ya Kak? Setahu saya ada namanya tabuli. Tabuli itu adalah acara untuk memperingati 7 Agustus dan biasanya itu dilakukan acara keagamaan dan biasanya itu dilakukan pada hari tanggal 1 sampai 10 Maret. Jadi saya tahu. Selanjutnya kalau di lingkungan sekitar kakaknya atau di keluarga kakak deh, tradisi apa yang masih sampai sekarang dilaksanakan atau diterapkan? Kalau yang biasa dilakukan oleh keluarga saya di Padang masih ada namanya makan berjamba. Makan berjamba itu seperti acara makan keluarga biasanya di suatu tempat untuk acara kumpul biasa saja. Oke, seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, Indonesia ini kan kaya akan budaya, suku, agama gitu, keberagamannya yang tentu saja akan menimbulkan perbedaan. Nah, bagaimana pendapat Kak Adam nih terkait perbedaan tersebut? Menurut saya kalau berbeda itu wajar, tapi yang sama itu kita sering menghargai dan menghormati pendapat atau hak orang masing-masing. Seperti yang diterapkan seperti yang biasa di Pancasila, Oke, baik. Terima kasih waktunya Kak sudah mau diwawancara. Ini adalah salah satu tradisi dari suku Sunda yang biasanya dilakukan saat upacara pernikahan, yaitu nyawer atau saweran. Merupakan budaya menaburkan beberapa benda-benda kecil yang dilakukan oleh orang tua kedua mempelai. Konon dengan menaburkan benda-benda tersebut dapat memberikan petunjuk kepada kedua calon mempelai agar dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan tidak lupa untuk senantiasa bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Tradisi saweran atau nyawer ini biasanya diikuti oleh semua tamu undangan baik dari anak-anak sampai orang dewasa bisa berkumpul di depan pasangan pengantin untuk mengikuti dan memungut. Yang biasanya disebarkan itu adalah uang logam ataupun kertas yang dipandu oleh juru sawer. Kesimpulan yang saya dapatkan bahwa masyarakat multikultural adalah kumpulan individu atau kelompok yang menghasilkan suatu tatanan, kebiasaan, politik, atau nilai-nilai dan juga sistem yang dianut oleh masyarakat tersebut. Maka dari itu, dapat terjadi pula perbedaan karena keragaman yang terdapat di suatu lingkungan. Perbedaan agama, suku, adat istiadat, dan lain-lain harus dapat dihormati dan dihargai oleh setiap individu. Karena Indonesia ini merupakan bangsa yang multikultural. Jika bisa saling toleransi, kehidupan yang aman, tentram, dan damai pun juga dapat tercapai. Nah, dari keragaman tersebut yang turun-temurun masih diterapkan, membuat para generasi muda ikut melaksanakan dan berupaya untuk melestarikan sebagai bentuk bahwa Indonesia ini kaya akan keberagaman. Sekian video pembelajaran dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.